Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat menyaksikan program Tafsir Kabir bersama. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, sejatinya yang harusnya menyampaikan program Tafsir Kabir ini adalah Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Namun pada kesempatan kali ini hamba yang lemah diberikan amanat untuk menyampaikan program Tafsir Kabir ini. Kita ketahui bersama bahwa Tafsir Kabir merupakan salah satu karya tulis agung yang dihasilkan oleh Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Hazrat Khalifatul Masih As-Sani, Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Pada episode kali ini kita akan membahas tafsir yang telah beliau tulis berkenaan dengan ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-45. Untuk itu, pertama-tama saya akan membacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Artinya, apakah kalian akan menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan, padahal kalian sendiri melupakan diri kalian, dan padahal kalian membaca Alkitab? Apakah kalian tidak menggunakan akal? Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, seperti kebiasaan Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam menulis Tafsir Kabir, biasanya beliau menuliskan arti dari suatu kata-kata yang penting untuk dibahas terlebih dahulu sebelum menafsirkannya. Dalam ayat 45 ini ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang beliau kupas maknanya untuk sebelum menafsirkan ayat tersebut. Yang pertama ada kata al-birri. Atamuruna an-nasa bil birri, al-birri. Al-birri di sini bisa berarti as-silah, yaitu manfaat yang bisa didapat, atau kebaikan, ihsan. Bisa juga artinya al-birri ini adalah at-ta'ah, ketaatan. Jadi ketika kita berbicara dalam ayat ini al-birri bisa juga diartikan ketaatan. Kemudian artinya juga bisa as-sidq, atau kebenaran. Arti lebih lanjut al-birri ini bisa berarti kemampuan, kebaikan, perbuatan baik yang secara luas dilakukan. Itulah makna dari kata al-birri. Kemudian beliau juga mengupas makna dari kata tansauna. Beliau menyampaikan kata tansauna ini merupakan bentuk jamak. Jamak mukhatab, atau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia kalian atau kamu untuk banyak orang. Kata tansauna ini diambil dari kata nasiya, yaitu lupa. Akan tetapi selain daripada lupa masih banyak juga arti-artinya yang lain. Yang pertama kita ambil kata lupa dulu. Yakni lupa maksudnya sesuatu yang sudah ada dalam ingatan atau hafalan, kemudian sesuatu itu hilang. Baik itu karena kelalaian maupun memang dengan sengaja. Jadi ketika kita berbicara nasiya, ada suatu hal yang lupa dari pikiran, ada suatu hal yang hilang dari pikiran, baik itu disengaja maupun karena kelalaian. Kemudian dari Tajul Urus,
Nasiya juga berarti meninggalkan. Sebagaimana kata atau makna meninggalkan ini dipakai dalam Quran surah At-Taubah ayat 67. Nasullaha fanasiyahum. Ketika mereka meninggalkan Allah, maka Allah meninggalkan mereka. Jadi Hazrat Muslim Mau'ud radhiyallahu ta'alaan menjelaskan, na'udzubillah, Allah tidak pernah lupa. Jadi fanasiyahum tidak diartikan maka Allah lupa akan mereka. Akan tetapi Allah meninggalkan mereka. Kenapa Allah meninggalkan mereka? Karena nasullah, karena mereka yang meninggalkan Allah, yaitu meninggalkan perintah-perintah yang disampaikan kepada mereka. Nah, jadi kata nasiya ini tidak hanya lupa saja diartikan, tapi bisa saja diartikan meninggalkan. Kemudian ada lagi arti yang lain dari akrab. Nasiya itu berarti dengan sengaja melupakan. Nah, kalau dari akrab ini lebih spesifik lagi bahwa lupanya itu memang dengan sengaja dia melupakan. Jadi kata tansauna berarti kalian lupa, atau kalian sengaja melupakan, atau artinya kalian meninggalkan. Jadi itulah arti kata dari tansauna. Kemudian selain dari kata tansauna, ada kata anfusakum. Atakmurunan nasa bil birri wa tansauna anfusakum. Jadi anfusakum ini bentuk jamak dari an-nafs. Apa makna dari an-nafs? An-nafs itu yang pertama bisa diartikan ruh, jiwa. Yang kedua bisa artinya jism atau tubuh ini sendiri. Atau yang ketiga gabungan antara ruh dan tubuh. Kemudian bisa diartikan keagungan, kemuliaan, keberanian, keinginan maupun pendapat. Ini disampaikan makna anfus, an-nafs dari akrab. Kemudian tatsluna. Ini juga bentuknya jama' untuk mukhatab, kalian. Dari kata tala, ya. Tala ini membaca suatu kalimat. Ya, jadi tatsluna, kalian membaca suatu kalimat. Tatslunal kitab, kalian membaca suatu kalimat yang terdapat dalam kitab, Alkitab. Kemudian ta'qilun, afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal? Nah, di sini Hazrat Muslim Mau'ud radhiyallahu ta'alaan menjelaskan makna ta'qilun. Ini pun mukhatab jama' juga, mudhari, berasal dari aqala. Nah, aqala sendiri, aqala dawa batnah. Ini bisa diartikan bahwa obat yang sampai kepada tubuh, dia berhenti. Maksudnya berhenti, dia menguasai tubuh ini. Jadi bisa diartikan aqala juga berhenti. Akan tetapi aqala juga ketika disandingkan dengan gulam, aqalal gulam, dia artinya bisa anak laki-laki yang telah balik. Bisa membedakan antara yang baik dan benar. Itulah aqala. Ya. Jadi yang ketiga bisa juga memahami sesuatu dengan berpikir dan perenungan tentangnya. Itu aqala yang lebih mendalam. Kemudian aqala juga nama lain dari cahaya ruhani yang melaluinya seseorang mendapatkan pengetahuan dengan pemikiran dan perenungan. Jadi itulah kata aqala. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak merenungkan sesuatu untuk mendapatkan pengetahuan? Apakah kalian tidak meninggalkan suatu perbuatan yang kalian lakukan tadi? Jadi, secara lebih lengkap arti dari ayat ini adalah atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun, ya. Atakmurunan nasa, apakah kalian memerintahkan kepada manusia bil birri untuk melakukan suatu kebaikan, keitaatan, ya, untuk melakukan sebuah ihsan ke banyak orang. Wa tansawna anfusakum, padahal kalian sendiri meninggalkan diri kalian. Ya, di situ tadi tansauna bisa meninggalkan, bisa melupakan. Meninggalkan diri kalian sendiri dari perintah yang disampaikan dalam Alkitab itu. Wa antum tatluna alkitab, padahal kalian membaca Alkitab, yakni dalam Alkitab itu terdapat perintah untuk berbuat baik. Kalian menyampaikan untuk orang lain supaya berbuat baik, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, yaitu kalian tidak mengamalkannya. Afala ta'qilun,
Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak mau berhenti dari perbuatan kalian yang melenceng ini? Jadi itulah makna dari ayat Quran surah Al-Baqarah ayat ke-45. Jadi arti afala ta'qilun tadi bisa apakah kalian tidak menggunakan akal, bisa juga apakah kalian tidak mau berhenti dari perbuatan yang melenceng atau perbuatan yang tidak seharusnya tadi. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kita memasuki ke dalam tafsir yang disampaikan oleh Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'alaan, di mana beliau menyandingkan ya kata birrun ini suatu kebaikan kepada arti suatu kebaikan yang memang bukan kebaikan biasa, tapi suatu kebaikan yang derajatnya tinggi. Ya, jadi al-birri tadi suatu kebaikan yang berderajat tinggi. Jadi maksud ayat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ke-45 ini adalah perintah berbuat baik dan ihsan kepada Bani Israel berdasarkan kitab mereka. Namun mereka mendustakan Nabi yang datang hanya karena takut akan kerugian duniawi. Jadi jelas dalam ayat ini juga memberikan isyarat bahwa di dalam kitab kalian, lihatlah bahwa di sana ada tertera suatu perintah untuk berbuat baik, suatu perintah ketaatan untuk menerima seorang nabi yang akan datang. Tapi mereka malah tidak menerimanya. Padahal mereka sebelum Rasulullah SAW datang, mereka menggaung-gaungkan kepada orang untuk menerima nanti nabi yang akan datang. Kenapa mereka tidak menerimanya? Padahal mereka membaca Alkitab, mereka tahu. Nah, di sini disampaikan karena takut akan kehilangan jabatan duniawi, harta duniawi. Jadi itu yang mereka takuti sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima Rasulullah SAW, tidak mau mentaati perintah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam kitab mereka. Kemudian dijelaskan pula kata nisyan atau nasya tadi ya, memerintahkan orang lain tapi meninggalkan perintahnya atau perintah oleh Allah Ta'ala tadi yang disampaikan untuk dirinya. Sehingga mereka pura-pura lupa atau memang sengaja lupa atau karena kelalaian mereka lupa. Mereka meninggalkan perintah ini bagi diri mereka. Sehingga ketika mereka telah memerintahkan kepada orang lain untuk menerima nabi yang akan datang, padahal ketika pesan ini sampai kepada mereka, mereka pun tidak menerima nabi yang datang tersebut. Dalam pembahasan ini, nabi tersebut adalah Rasulullah SAW. Kemudian ayat ini juga memberikan isyarat berupa sindiran kepada para ulama Bani Israel. Kenapa? Mereka telah membaca Alkitab. Mereka tahu mana yang baik, tapi tidak melakukan kebaikan. Sehingga diberikan sindiran kepada mereka. Amalan kalian janganlah bertolak belakang dengan perkataan kalian. Jadi kalian menyampaikan, kalian berkata kepada orang-orang bahwa kalian harus berbuat baik, harus mentaati perintah Alkitab, termasuk salah satunya kedatangan Nabi harus diterima, tapi kalian sendiri tidak melakukannya. Nah, ini berarti mereka tidak mengamalkan apa yang mereka katakan. Ini merupakan sindiran juga dari ayat Al-Quran bahwa amalan kalian janganlah bertolak belakang dengan perkataan kalian. Kemudian Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'alaan menyampaikan makna antum tatslunal kitab wa antum tatslunal kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Bukan berarti bahwa kitab kalian tidak ada perubahan dan interpolasi seperti yang dipahami oleh beberapa orang yang tidak mengerti. Ya. Sebagian orang memahami bahwa padahal kalian membaca kitab kalian, oh berarti kitab itu benar-benar suci, tidak ada interpolasi dan perubahan. Tidak seperti itu. Melainkan maksudnya adalah rangkaian perintah yang disebutkan dalam kitab di awal, ya, yang kalian baca itu ada perintah untuk berbuat baik. Namun tidak ada perintah berbuat baik kepada orang lain, tapi kalian tidak melakukannya. Jadi perintahnya itu hanya melakukan perbuatan baik, termasuk yang membacanya. Sehingga apa? Ketika mereka menyampaikan untuk orang lain berbuat baik dan mereka tidak melakukannya, ini kan sama saja mereka bertolak belakang antara ucapan dan amalan. Ini pun menjadi sindiran. Wa antum tatlunal kitab, padahal mereka membaca Alkitab.
Nah, di dalam Alkitab mereka itu terdapat perintah bahwa mereka harus menerima nabi yang akan datang. Jadi hanya di sini saja poinnya, yaitu mereka harus menuruti kitab yang mereka yakini juga. Jadi tidak bisa diberikan bantahan kepada Al-Quran. Oh, kami tidak meyakini Al-Quran. Oke, kalau misalkan mereka mengucapkan seperti itu, sekarang yakinilah kitab mereka sendiri. Dalam kitab mereka diperintahkan seperti itu, tapi mereka tidak melakukannya. Kan sama saja. Baik mereka beriman kepada Al-Quran maupun mereka beriman kepada kitab mereka, harusnya mereka menjalankan apa yang diperintahkan dalam kitab tersebut. Termasuk perintah untuk menerima nabi yang akan datang itu. Nah, kemudian Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu juga menyampaikan bahwa misalkan di dalam kitab mereka dikatakan mereka harus menyampaikan berbuat baik kepada orang lain, sedangkan untuk dirinya tidak perlu. Nah, kalau misalkan perintahnya seperti ini, oke. Ya, tidak ada keberatan bagi dirinya karena dia sudah menyampaikan kepada orang lain untuk berbuat baik, sedangkan dia tidak melakukan kebaikan. Namun di dalam kitab mereka sudah jelas juga bahwa mereka harus melakukan kebaikan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan perhatian kepada mereka, coba lihat kitab kalian. Kalian membaca kitab kalian, tapi kalian tidak melakukannya. Kalian hanya menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, jadi inilah makna dari ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 tadi. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala taqilun. Jadi merupakan sindiran ya ayat ini. Wahai kalian para ulama, ya, apakah kalian menyuruh kepada orang lain untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat ketaatan, ya, untuk melaksanakan perintah-perintah yang baik. Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, sedangkan kalian meninggalkan perintah-perintah tersebut untuk diri kalian sendiri. Wa antum tatslunal kitab, padahal kan kalian membaca Alkitab. Padahal kan kalian tahu bahwa di dalam Alkitab tersebut terdapat perintah untuk berbuat kebaikan, termasuk untuk menerima nabi yang akan datang tersebut. Afala taqilun, apakah kalian tidak menggunakan akal? Apakah kalian tidak mau berhenti dari cara kalian ini? Menyebarkan kebaikan tapi tidak mau melakukan kebaikan. Menyuruh orang berbuat baik tapi diri sendiri berjalan pada jalan yang salah. Ya, ini merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai antara perkataan dan amalan mereka. Jadi inilah makna dari ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 45, di mana Allah Ta'ala memberikan sindiran sekali lagi kepada para ulama Bani Israel yang menyuruh orang-orang berbuat baik tapi diri sendiri tidak melakukan kebaikan. Jadi itulah kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan oleh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu dari penafsiran Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah semoga apa-apa yang telah dijelaskan oleh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu melalui tafsir-tafsirnya, yakni dari tafsir Kabir, semoga menambah wawasan kita bersama dan meningkatkan spiritual kita. Akhirul kalam, saya Muhammad Arifin beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.